Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahrul Qur'an wa syahrul maghfirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan yang mulia ini kita dahulukan hati kita seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pada malam hari ini kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat Isya dan nanti kita akan laksanakan sholat tarawih dan witir berjamaah. Ini bagian daripada nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang agung sungguh Allah berikan kepada kita semuanya. Yang selanjutnya Allah juga berikan kepada kita kenikmatan keadaan diri kita dengan keadaan yang sehat walafiat. Ini sungguh mari kita sama-sama tinggikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan yang sama, di waktu yang sama, mungkin saudara kita ada yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang diuji di awal Ramadan, Allah berikan keadaan sakit sehingga tidak bisa melaksanakan qiyamul Ramadan dan shaumul Ramadan. Ada juga yang diberikan Allah dengan ujian sakit di pertengahan Ramadan sehingga tidak bisa shaumul Ramadan dan tidak bisa qiyamul Ramadan. Tapi pada hari ini sampai dengan malam ke-17 ini yang mana bertepatan dengan puasa Ramadan hari ke-16, kita senantiasa diberikan Allah keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seterusnya kita bisa menuntaskan dengan diberikan kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedianya hari ini yang mengisi kultum, yang mengisi ceramah adalah Ustadz Haji Syamsuddin, karena beliau pada saat yang sama sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sakit, sehingga saya diminta untuk membatali beliau. Sambung doa buat beliau, mudah-mudahan beliau senantiasa lekas diberikan kesehatan, kesembuhan dan kembali sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Darut Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tema pada malam hari ini, yakni terkait dengan angan-angan orang yang telah meninggal dunia. Namun sebelum kita nanti sejenak membahas tentang angan-angan apa yang diinginkan oleh orang yang sudah meninggal dunia, setidaknya dalam menjalani kehidupan ini, kita sebagai orang yang diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala juga memiliki hal yang sama, yakni memiliki angan-angan, memiliki keinginan-keinginan. Tentu di antara satu dengan yang lain akan berbeda keinginannya. Ada di antara kita yang menginginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang cukup, harta yang melimpah. Ada di antara kita mungkin menginginkan bahwa diberikan
jabatan yang terus naik, karir yang terus meningkat. Ada yang menginginkan di antara kita semua dijadikan keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah, dikaruniai anak-anak yang soleh solihah. Ini semua bagian dari angan-angan yang ada di antara kita semua sebagai manusia. Tentu angan-angan tersebut tidaklah salah, manusiawi sekali. Yang terpenting adalah angan-angan yang ada di dalam hati kita adalah angan-angan yang senantiasa masih dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Angan-angan yang tidak diperbolehkan adalah angan-angan yang senantiasa jauh dari apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menginginkan harta yang cukup, harta yang melimpah, tapi motivasinya adalah ingin menumpuk. Ini bagian dari sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada benih-benih keserakahan di situ. Ada benih-benih ingin menumpuk harta, ingin mencari dunia dan dunia. Ini yang tidak boleh, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang salah satu sifat dasar dari manusia adalah angan-angan. Punya keinginan. Setidaknya ini sejalan dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna li bani adama wadiyan min dhahabin ahabba ay yakuna lahu wadiyani wa la yamla'u fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man taba." Bahwa seandainya seseorang, Rasulullah bersabda, andai kata seseorang memiliki satu lembah emas, maka niscaya dia ingin memiliki 2 lembah emas lagi. Dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali debu. Bisa dimaknai dengan tidak ada yang bisa menghentikan keinginannya kecuali kematian. Dari hadis ini tersirat makna bahwa ada sifat manusia yang tidak puas dengan kondisi yang ada. Bahwa ketika sudah berhasil mencapai sesuatu, maka akan muncul angan-angan lagi yang kedua. Yang kedua sudah dicapai, maka akan muncul lagi angan-angan yang ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu ini kalau dibiarkan dengan tidak didasari dengan keimanan dan ketakwaan, maka tentu angan-angan ini bisa jadi hal yang menjerumuskan kita semuanya, yang bisa menjauhkan kita semuanya dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka di saat yang sama ini bertepatan dengan malam nuzulul Quran dan bertepatan pula dengan bulan Ramadan, kita sedang di posisi di tarbiyah Ramadan. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa dekat dengan ketakwaan dan dekat dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita isi hati kita ketika kita terpercik, terbesit ke angan-angan, maka kita berikan ilmu kepada hati kita. Kita dasari dengan ilmu hati kita dengan dasar yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan kita sebagai manusia yang sedang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup di dunia. Lah, berkaitan dengan angan-angan orang yang meninggal, ternyata kalau kita tadabbur, kita merenungi, kita mempelajari di Al-Quran, bahwa seseorang yang sudah diberikan keadaan meninggal dunia, itu ternyata masih muncul adanya angan-angan. Setidaknya bisa kita lihat dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 99, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Allah memfirmankan bahwa keadaan orang-orang yang mati tidak membawa iman, orang-orang kafir, orang-orang yang jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Yaitu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku. Qala rabbi, mereka berkata, wahai Tuhanku, rabbirji'un, kembalikanlah aku ke dunia. Ada maksud daripada perkataan ini, ada maksud daripada yang angan-angan yang diinginkan oleh orang-orang yang mati dalam keadaan tidak membawa iman. Apa? Ayat berikutnya adalah ayat 100, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mereka menginginkan, yang diinginkan oleh mereka yang mati dalam keadaan kafir adalah la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Ini bagian dari keinginan yang diinginkan oleh orang-orang yang mati dalam keadaan tidak membawa keimanan, bahwa menyadari ingin kembali lagi ke dunia dengan kembali melakukan amal kebaikan dan kebaikan. Tentunya amal kebaikan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh ketika kita diberikan nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita perlu kembalikan hakikat diri kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mengetahui hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup di dunia, maka senantiasa kita akan terus berupaya untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang mana amal-amal kebaikan itu kita harapkan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita akan bawa di yaumil qiyamah, di akhirat, dengan bekal yang terbaik, yakni ketakwaan. Karena bekal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bekal ketakwaan yang senantiasa kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Ini menjadi pengingat bagi diri kita semuanya bahwa mari sama-sama ini di bulan yang mulia ini, di waktu yang tersisa ini, mari kita senantiasa berupaya, senantiasa meningkatkan, memperbanyak amal kebaikan-kebaikan kita semuanya. Maka ayat 102 surah Al-Mu'minun, Allah memfirmankan, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka di antara orang-orang yang termasuk kategori beruntung menurut Allah Subhanahu wa ta'ala adalah faman thaqulat mawazinuhu, yaitu apa? Berat timbangan kebaikan-kebaikannya. Maka Allah menyebutnya dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 102, faulaika humul muflihun. Maka itulah termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat keberuntungan. Makna keberuntungan adalah kita kaitkan dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kaitkan dengan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni balasan-balasan kenikmatan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, sebaliknya, ketika timbangan kebaikan-kebaikan kita lebih ringan atau lebih sedikit daripada keburukan-keburukan kita, maka di ayat 103 Allah juga memperkuat, Allah juga memfirmankan, wa man khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan mereka kekal dalam neraka jahanam.
Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi dari dua ayat ini, yang satu Allah sebut dengan muflihun, yang satunya lagi Allah sebut sebagai alladzina khasiru anfusahum. Orang yang merugikan dirinya sendiri. Tentu rugi di dunia itu tidak masalah, tapi ketika kita rugi di akhirat, sungguh ini yang perlu menjadi perhatian kita semua. Karena negeri yang kita tuju adalah negeri akhirat, negeri ketika di sana kekal abadi dengan berbagai balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ini menjadi pengingat bagi kita semua, wabil khusus bagi saya pribadi dan umumnya bagi para jamaah dan anak-anak semua, adik-adik semua. Mari kita mulai terus berupaya untuk senantiasa menambah bekal kita, yakni bekal ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya senantiasa mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.